Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa mabit ya konsepnya. Sekurang-kurangnya kita berupaya mendidik jiwa ya, menata hati, mengendalikan hawa nafsu untuk tunduk kepada syariat. Mumpung masih pada muda ini, perjuangan menuntut ilmu rasa-rasanya semua guru-guru senior dulu mengajarkan, atau perjalanan hidup yang saya alami juga begini, tidak mungkin dengan bersantai-santai kalau mau menjadi pejuang. Kalau orang normal tuh gimana pagi siang kerja, malam tidur, gitu ya, besok ganti makan tidur, berak ya, berkembang biak, makan tidur, nyuk kalau hewan tuh. Nyuk itu beranak habis itu apa? Tidur gitu. Kalau begitu aja mending apa Biajis? Mending ayam kan? Kalau orang cuma begitu saja mending ayam. Ayam bisa diapakan? Goreng, baru kita makan. Bisa diapakan? Dijual. Tapi orang makan, tidur, berkembang biak, kemana-mana bawa kotoran. Lalu di mana hakikat manusia yang sesungguhnya itu? Ya, apalagi tenang aja, besok nggak ada perintah, damai besok, minggu beres sedikit lagi. Ya, kapan jalan hancur kan harus didandanin. Siapa yang dandanin? Sejak tahun 2017 juga yang bangun semuanya ya Ica dari depan kan. Salat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini ya ini motivasi ya, mengecas kembali apa yang disampaikan oleh guru kita ya Ustaz Ardian Husaini. Ini banyak sekali tulisan beliau yang menembus ya ke hati untuk melahirkan guru-guru pejuang. Barusan di-share itu ya Mbak di grup ya, yang saya mau bahas apa Mbak Osa? Jiwa guru ya, jiwa guru ini. Apa Birsan? Jiwa guru di grup. Abajis, jiwa guru. Bagaimana sesungguhnya? Beliau menulis apa? Paragraf pertama itu. Kata beliau apa? Syahdan, suatu saat di sebuah rumah makan di kota Surabaya, seorang tokoh pendidikan berkisah. Kata beliau apa? Kisahnya itu tahun 60 lulus SMP, daftar sekolah guru ya. Rapornya dilihat, ditolak. Ya, kenapa? Rapornya nilainya kecil. Syahdan itu sekarang umurnya sudah berapa? 70 tahun, berkisah seperti itu. Dia nggak terima, kata beliau, dia tidak diterima apa? Menjadi guru. Akhirnya dia sekolah umum, SMA itu sekolah umum. Kalau SGA itu sekolah guru atas. Tuh. Ya, ini pemikiran pendidikan loh ya. Tulisan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya untuk menjadi guru itu sangatlah berat, standar kualifikasi, intelijensi ya, dan jiwanya ini yang paling menentukan juga. Apakah dia ada jiwa pendidik atau tidak. Ini juga yang membuat bahagia Abidiki. Ya, gaji yang tak seberapa. Santri yang reseh Abi coba Ajis, Abi Adi ngasuh yang dijebak-jebak sana sini ya. Rayu-rayu. Dulu ada pengasuh yang disogok kasih jajan, habis itu ngantuk, dia ribut. Abi Ajis ya. Abi Adi pun disogok kasih jajan aja, habis itu kita bebas main nih. Sampai begitu pengakuannya itu Abirsan. Ada yang dijebak-jebak asal antum tahu Abirsan.
Bagaimana supaya Umi dan saya marah? Antum di tengah-tengah tuh, middle manager, top manager marah, santri buat ulah. Memang antum biar keluar, itu biasa begitu. Kalau antum sudah mulai tegas, perintah Umi Kapa kemarin saya dengar di grup dan Umi Kapa cerita, Abi Diki bisa disuruh tegas, Abi Ihsan bisa disuruh tegas, itu ada perubahannya santri. Kalau digalakin, oh kalau udah antum begitu, dia akan jebak antum, kita akan marah, antumnya nggak tahan, pergi dari Ica. Apapun, selalu begitu. Di tengah-tengah sebagai pengasuh akan dibuat begitu. Mbak Mutia begitu sering. Itu terungkap ya. Jebakan-jebakan itu ya santri-santri pendahulu sudah pernah kita tanya gitu. Aslinya dia mau yang ngancurin pondok, mau nggak ada yang pengasuh ya. Di sini tergambar jelas bahwa beratnya jadi guru ya. Yang ini membuat Mbak Mutia jadi betah, bahagia kalau punya jiwanya. Nah, jiwa ini bisa turunan, bisa dilatih, Abi. Kalau punya jiwa guru ini berangkat dari pemikiran worldview gitu. Kalau jiwa guru ini antum miliki, antum bahagia. Nyebokin dala itu bahagia. Karena bukan sebagai profesi rendahan kok ngasuh begini, bukan. Kita mau titip Quran Mbak Mutia kepada dala itu. Allah nggak akan sia-siakan. Yang berikutnya nanti ini sudah dikasih konklusi Mbak Ana bahwa orang yang khidmah kepada agama dengan mendidik santri secara ikhlas, dia akan selalu ditolong Allah, bahkan bisa memiliki apa? Karomah. Bisa memiliki apa? Karomah. Yang pastinya dia memiliki apa? Kekeramatan ya istilahnya itu, dia bisa punya peluang besar ditolong oleh Allah. Asbab apa? Asbab dia berkhidmah kepada agama, pada dasarnya wujudnya ngasuh santri. Silakan. Semakin antum ikhlas, semakin antum tinggi ya rasa bergantung kepada Allah itu pada bentuk-bentuk yang lain. Kalau statusnya ini nih. Jadi apa? Guru pejuang. Yang namanya guru pejuang pasti ditolong oleh Allah. Mungkin saja antum tidak sampai pada kepekaan menilai, tetapi diselamatkan dari musibah, dimudahkan, dihindarkan dari malapetaka, itu bentuk penjagaan yang bisa jadi kita tidak tahu kalau itu tersebab kita mau berkhidmah kepada agama dengan mengajar santri, dan itu tidak diperoleh pada profesi lain. Satu tingkat dari kenabian adalah menjadi guru yang menyampaikan ilmu. Kemudian beliau Ustaz Adian apa? Paragraf kedua. Di situ beliau sampaikan apa? Beliau adalah anak seorang guru, ya. Bapak beliau adalah guru yang mengajar di SD. Di samping itu juga suka apa? Pelanggaran majalah itu, Panji Masyarakat Buya Hamka. Saat Ustadz Adian SD itu dan SMP berkesempatan membaca berbagai berita dan tulisan-tulisan menarik di majalah Panji Masyarakat itu. Terus akhirnya apa? Beliau ini mengalami apa? Pendidikan yang double. Gimana? Pagi sekolah biasa SD umum, SMP umum, sore apa? Mondok. Ini modelnya begitu. Antum sampai pada pemikiran belum Abi Irsan bahwa pendidikan terbaik lembaganya apa? Pondok pesantren. Itu harus diakui. Apa? Di antaranya tadi Abi Aziz gali bahwa paling maksimal dalam menjaga protek ya, dari pengaruh-pengaruh negatif ya pondok. Bahkan dari sisi ekonomi ya Aziz, kalau sendiri mahal nggak apa-apa itu. Ternyata uangnya dibayarkan ke pondok. Kalau yang SPP 1 juta sehari 33.000 ya, dengan mendapatkan pelayanan pendidikan, mendapatkan makan seperti itu sangat murah. Yang 1 juta umpamanya atau yang 2 juta juga disesuaikan. Kalau apa-apa sendiri ya,
semuanya pasti akan lebih mahal. Maka sudah ekonomis, sudah kemudian paling berhasil ya dalam menanamkan adab itu adalah lembaga pondok pesantren. Kalau di bawah 10 tahun Mbak Mutia ini, Mbak Alif, memang disarankan para ulama anak-anak itu belum berpisah dari ibunya. Di bawah 10 tahun itu sudah ada diskusinya Abi Aziz. Dia masih perlu ya. Kalau tidak broken, maka Abi Aziz juga tadi simpulan semua 30 itu umumnya broken atau bapaknya bermasalah, kalaupun belum pisah selingkuh lah atau kerjaannya haram. Kalau antum baca apa ini Abi Aziz video dari Buya Yahya, kalau bapaknya berurusan dengan riba, anaknya pasti bermasalah di pondok. Dan di sini Mbak Mutia dulu ya, saya terima Mbak Mutia alumni ibunya itu kerja di bank konvensional 3 kali itu, gak ada yang hafal anaknya. Orang lain nyambung, dia enggak, berantem, enggak laki enggak perempuan. Terus ada aja nasihat tersinggung, ini tersinggung, ribet, ujung-ujungnya enggak bisa selesai. Itu sudah pengalaman itu. Kalau bapak ibunya bekerja di bank konvensional, itu susah sekali Quran masuk. Jadi di sini masa kecil Ustaz Alian ini bisa ini termasuk kita mempelajari tokoh ya. Bagaimana tokoh yang ada sekarang itu proses pendidikannya yang dialami adalah double. Ini beliau ini sekolah umum pagi, sore, malam, mondok. Istilahnya kalong ya. Tapi pada dasarnya double ya. Kemudian beliau sampaikan paragraf berikutnya apa nih? Setiap hari usai salat subuh berangkat ke pasar, menjajakan kain dagangannya. Ini siapa ini? Sore ya, setibanya di rumah menelaah kitab, persiapan untuk mengajar. Berapapun murid yang datang, ia mengajar dengan semangat sampai wafatnya. Saat saya kuliah tahun pertama di IPB, itulah kegiatan rutin sang pedagang yang juga kiai kampung. Itu siapa itu tadi? Paman. Sebenarnya ini juga bagian dari solusi, Abi Aziz. Antum lihat ulama dulu banyak yang membiayai santrinya, memberi makan santrinya. Bagaimana itu Abi Diki? Kok bisa? Sang kiai itu paginya bisa jadi berdagang atau memiliki sawah, sorenya mengajar ngaji. Atau pondok-pondok yang adiknya Umi itu di Jawa 5 tahun itu nggak bayar Abi Diki, itu paginya santrinya itu disuruh menanam, ada yang bekerja, nanti sore malam baru belajar, dibagi waktunya begitu. Nah sekarang ini Abi Aziz kalau mau diarahkan ya, ini yang laki ini Abi Irsan, apakah menjadi full timer atau part timer pertanyaannya? Anakmu nanti ya atau anak ini mau diarahkan full timer atau part timer? Full timer artinya mengajar full, atau part timer bisa jadi separuh waktu pagi dagang, sore malam mengajar ngurusi umat. Kalau arah-arahnya Abi Diki, saya pengennya kayak mana itu? Dari sayanya mengajar, mengurusi pondok, mengurusi lembaga ini pengabdian. Sudah saya sampaikan. Tetapi tumbuhan ekonomi harus punya pasif income. Apakah itu kalau saya ada kos-kosan, apakah ada sawah di kampung atau ada usaha dagang yang lain? Tetapi waktunya memang sudah habis untuk apa? Pengabdian. Ada gajinya sesuai dengan kemampuan lembaga, tapi tidak apa? Di hati itu tidak menjadi tumpuan utama. Antum bisa mau seperti itu silakan dirintis. Biar enggak omdo Mbak Mutia. Omdo aja itu gajinya dari hidupnya dari mana kalau enggak dari gaji di Icang? Enggak cukup, enggak seberapa, enggak sebanding. Dan setengah-setengah mengikhlaskan untuk digaji sedikit. Kalau bekerja di luar bisa umpama 10 juta di ICA separohnya aja belum tentu cukup, belum tentu sama, enggak separohnya juga. Waktunya yang diberikan sangat banyak. Jadi jelas itu Muhammad Nasir gimana Abi Aziz?
Kalau tidak ada yang mau berkorban, maka agama ini tidak ada. Harus ada sekumpulan guru dalam hal ini. Jadi paling nggak begini, kalau nggak bisa full part timer dan part timer, atau antum mengikhlaskan, saya ini kalau di tempat lain yang kerja tempat lain bisa UMR ini 3 juta, di ICA nih 1.500.000 berat gitu. Ya nggak apa-apa, karena di situ diniatkan pengabdian untuk investasi akhirat. Kalau nggak ada orang yang begitu Ajis, tidak akan berjalan lembaga itu, nggak ada dakwah itu. Emangnya Nabi yang gaji siapa kalau nggak dari Ghanimah ya, kalaupun pembagian itu. Selain itu kan nggak ada sistem kayak sekarang. Oleh karenanya, coba itu di sini, ini pemikiran ya, kita menganalisis Mbak, bahwa paman Ustadz Adian di sini kan begitu kan, paman saya itu setiap habis maghrib menjadi guru kan begitu, paginya berdagang. Bisa begitu menghidupi agama? Iya, itulah tadi yang orang part timer bukan full timer. Kalau arah-arahnya memang begitu yang saya mau, bagaimana punya keterampilan untuk urusan ekonomi, tapi juga waktunya pun digunakan untuk perjuangan pengabdian melalui lembaga pendidikan itu. Nah, suatu ketika ini disebutkan apa? Ceritakan bahwa Kiai Haji Imam Zarkasi bertanya kepada seorang santrinya yang sudah lulus nih. Kamu sudah ngajar? Si santri menjawab, belum. Oh, Pak Kiai, jawabannya, dan inilah komentar Kiai Imam Zarkasi pada si santri apa? Mati kamu. Kalau kamu nggak mengajar, udah lulus, sama aja kamu tuh udah mati. Tidak mengajarkan ilmu yang sudah diberikan oleh guru dianggap laksana mati. Tiada arti hidup tanpa mengajar. Bisa nggak begitu? Tiada arti hidup tanpa mengajar. Tanpa mengamalkan ilmu yang sudah diraihnya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, al ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, junun, majnun, dan amal tanpa ilmu itu tidak bernilai. Jadi kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penentu tauhid kita sebagai guru. Janganlah kebayang transferan yang enggak seberapa, ya Mbak Osa. Enggak itu. Kita tinggi, kita mulia sebagai penerus dakwah para nabi. Pemikiran kita itu begitu. Ya. Pemikiran yang harus kita bangun, cara pandang kita, cara berpikir kita. Kalau nggak ada yang mau ngurusin agama ini, yang semua harus dibayar besar, nggak akan ada dakwah Islam di Sukarame ini akan redup, gitu. Ya memang tidak bisa kita rasakan Nabi Irsan sehari 2 hari, 100 tahun perubahan itu. Jadi kita ini sangat kecil, kita berpikir bisa berbuat banyak untuk agama ini belum tentu. Yang penting kita sudah bisa menjawab pertanyaan Allah, waktumu untuk apa? Apa ma'ziratun ila rabbikum, ya, jadi menjadi hujah apa di hadapan Allah. Jadi kalau berbicara hasil, ya, kita tidak dituntut oleh Allah harus berhasil. Nabi Nuh saja 900 tahun umatnya hanya berapa? Puluhan ya? Atau sampai 100, enggak nyampe umatnya Nabi Nuh. Dan kita berdakwah berapa lama? Kuat berapa lama? Orang bekerja umur 20 mungkin, atau 23 lulus sarjana, sampai berapa? 60 tahun udah pensiun, udah gak kuat. Kalau guru cuman berapa tahun itu? Ya, 35 tahun umpamanya. Nabi ratusan tahun. Maka agama kita adil, tidak menilai hasil tapi menilai proses. Nanam bahasa saya. Ngajar. Nanti panennya kapan? Itu kita tawakal kepada Allah setelah berikhtiar. Bisa jadi anak-anak murid kita itu nanti, ya sekarang nakal dulu nih Mbak Mutia. Ya, Kamil nakal dulu tuh. Siapa lagi yang nakal? Dalam mungkin bandel dulu. Nanti 25 tahun, 30 tahun lagi dia sudah besar, bisa jadi ilmunya yang dulu diajarkan teringat, kemudian diamalkan dan didakwahkan. Jadi panjang.
keinginan kita untuk memetik hasil dari memetik buah dari hasil tanaman kita itu lama, bahkan ratusan tahun. Kemudian juga di sini disampaikan beliau bertahun-tahun ya sebelum kemerdekaan tahun 45, tokoh pendidikan Indonesia ini Muhammad Nasir mengingatkan umat Islam akan nasihat Snok Horgrons. Ini orientalis yang pura-pura masuk Islam. Silakan dibaca di buku sejarah itu. Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan orang muslim dari genggaman Islam. Pendidikan itu kata kuncinya jatuh bangun dan masa depan umat Islam serta bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas pendidikan ini. Ya, pemilu udah selesai belum Abi Diki? Selesai. Tinggal dihitung siapa yang milih pakai hati, siapa yang milih pakai perut, ya kan? Udah selesai. Survei-survei itu udah gambarin. Ya. Udah paham belum kalau prediksi itu? Udah selesai. Ya. Kemudian jatuh bangunnya itu dari pendidikan. Jadi bagaimana? Kalau mau menang, ya, Abi Aziz, tarbiyah digalakkan, pahamkan umat dulu baru dia bisa menang tuh. Kan begitu. Karena semua berangkat dari pemikiran, gitu loh. Pemikiran ini melandasi semuanya. Maka kondisi umat saat ini adalah buah dari proses pendidikan. Kondisi sosial kita tak ayal lagi merupakan refleksi dari lembaga pendidikan. Nih, buah-buah dari dakwah. Jika umat Islam kalah di berbagai bidang dan lini kehidupan, lihatlah kondisi pendidikannya. Tuh, kenapa kalah? Karena pendidikannya lemah. Abi Adi, lihat juga keluarganya. Tuh, Abi Ihsan tadi, Abi ini Aziz cerita broken yang begitu-begitu orang tuanya masalah. Lah ini suruh lihat ya pemikirannya. Maka jangan dianggap kecil Mbak Alif ketika kita ngomong anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya full bekerja, terutama ibunya, ya itu kita urus, dia bisa hafal Quran, bisa aman dari pengaruh HP, itu kita juga menjaga. Ya. Bukan kita membangga-banggakan diri, kita sudah berbuat ngurang-ngurangi. Bayangkan kalau tidak ada yang sehari dia urusannya bermain gak karu-karuan, main HP, main kriminal akhirnya. Gitu. Maka kita menghadirkan solusi, ya, integrasi pengasuhan, pembelajaran, ya, pengawasan juga termasuk di situ dari biahsu, ya, lingkungan yang buruk. Beliau sampaikan pemikiran berikutnya keluarga, lihat keluarganya. Terus lihat apa lagi? Masjidnya suruh lihat tuh. Bagaimana keadaan masjidnya? Apakah masjidnya berfungsi dengan benar? Ya bagaimana mau ngisi masjid kalau dia nggak paham agama? Hidupnya cuma ngejar dunia, materialisme. Nggak mungkin. Kalau kita tidak didik anak-anak itu yang nanti akan menjadi orang tua, yang akan menjadi anggota masyarakat, ya selamat. Ya, wassalam ini kehidupan ini. Ke depan ini semakin hancur. Berikutnya apa? Lihatlah kampusnya. Kampus itu ATM duit atau apa kan begitu? Hah? Ini masalah, silakan bisa cocokkan itu. Cocokkan sebenarnya jadi apa ini? Mulai nalar kritisnya ditingkatkan. Apakah konsep ilmu dan pendidikan Islam benar-benar diterapkan? Itu tadi ada kasus kan Abi Irsan, dan juga dulu-dulunya juga banyak di Usuluddin ada dakwah ada, KKN itu dihamili sama dosennya kan. Nah, antum udah dengar belum? Di kampus-kampus lain juga banyak. Gimana itu coba? Kampusnya itu apa benar-benar menerapkan Islam? Sholat diperhatikan nggak? Nah, jadwalnya juga nombor sholat. Sebenarnya sholat itulah yang ngerem. Iya kan? Orang disucikan lagi dalam sholat, malah ditumbur-tumbur. Jadi orang berilmu, tapi belum tentu dia beramal, apalagi beradab, belum tentu. Ini masalahnya. Apakah konsep ilmu dan pendidikan Islam benar-benar diterapkan? Apakah pendidikan dipandang sebagai sebuah perjuangan atau peluang bisnis? Di dagang apa perjuangan? Ya.
Abi Diki, yang nakal-nakal tadi saya bilang apa? Terima kan? Abi Ajis mau di skor ya, Bi? Pindahin sini, nggak apa-apa, Bi. Kita coba dulu lah. Dengan segala apa? Resikonya kita akan terima. Coba dulu, nggak apa-apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya nggak apa-apa. Itu ada yang sampai lulus jadi taruh. Bisa tahu nggak taruh? Itu HP-nya Abi Adi direndam sama taruh. Dikeluarin dari SDIT di Karanganyar Jatimulyo itu pindah sini. Buku-buku. Abi Adi juga pernah galaunya dikasih betadin. Keracunan gitu. Tower kasih sabun ini. Tower atas itu kasih sabun. Ini bau ini sabun ini. Tapi saya lulus ya, lulus. Ada juga apa yang dibakar adalah yang dibakar juga ya. Banyak. Celana dalam dibuat bola. Di sini sepak bolanya di sini lapangannya. Ada 3 anak ini termasuk belum terlalu teman-teman Bi. Yang teman-teman udah nggak ada Birsan. Ya. Jadi gimana maksudnya Abi Ajis? Tujuan pendidikan itu tadi harus bagaimana? Menurut makalah antum. Anda tambahin tujuan pendidikan berbasis cinta. Ini perlu. Nggak ada puncaknya ilmu itu cinta. Nih kalau dia sudah cinta, dia kesalahan apapun, mungkin dia pukul kayak Abi Irsan tadi, tapi dia cinta itu sesungguhnya. Kalau nggak cinta dia biarkan dia salah. Guru itu biarkan muridnya terus, nggak diberi ketegasan. Ada berkali-kali begitu, perlu kasih ketegasan. Apakah guru diletakkan sebagai pendidik muadib atau tukang ngajar bayaran? Muadib. Muadib ini tukang menanamkan adab, bukan tukang jelasin pelajaran bayaran. Beda kan? Payah nggak Bi ngurusin bagus tuh? Payah kan? Dia nggak bisa nyusun sendal, harus dilatih. Dia nggak bisa cuci piring sembarangan karena mondok, dilatih. Naruh baju kotor nggak ngerti, naruh buku nggak ngerti, iya kan? Semuanya nggak disiplin, dirubah. Nah itu namanya muadib, menanamkan adab. Ya memang potensinya melanggar aturan itu semua manusia sama, anak-anak sama. Sehingga para santri biasanya hafal mahfuzat ini apa? At-tariqu ahamu minal maddah. Wal ustadu ahamu minat tariqah, waruhul ustad ahamu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru. Ini berat nih. Kalau nggak tahan masalah Bi, pasti tutup, pasti dikeluarkan santrinya. Keluarin. Ya habis. Gurunya begitu. Keluarin, ya habis. Ada masalah nih, keluarin. Ya nggak jadi, lembaganya nggak jalan, nggak ada lulusannya. Kalau jiwa gurunya tidak ada. Jadi jiwa guru itulah kunci kemajuan pendidikan. Pemikiran pendidikan Islam jiwa guru ini. Sekaligus kalau gurunya berkualitas, bangsanya maju. Tadi kan Ajis kan problematika SDM kan, kualitas guru. Nah gurunya kayak guru zombie kan begitu. Nah di sini dikritiknya jiwa guru ini. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih dari penyakit. Nih hubungannya tazkiyatun nafs nih. Guru itu harus bertauhid, nggak boleh syirik. Guru nggak boleh munafik, berkata dusta. Guru nggak boleh riya, pamer amal. Guru nggak boleh cinta dunia, ngajarnya untuk bisnis, nggak boleh. Guru nggak boleh gila jabatan. Mbak Mutianya udah tidur, jabatan walas berapa gajinya rebyek gitu. Jabatan kepala sekolah rebyek. Nah, guru nggak boleh apa sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh lemah semangat. Nah ini Abi Diki, ya kalau gurunya nggak punya target gimana? Jadi Abi Diki punya teori, tapi teorinya di sini nggak bisa diterapkan karena di sini yang bermasalah-masalah itu diterima Bi. Memang yang nggak mau ngapal yang diterima itu, ya bukan nolak yang kayak Nael gitu yang nurut Bi. Cuman pada asalnya semuanya diterima. Yang memang Abi Ajis yang nggak mau ngapal, nggak mau doyan bahasa Arab, biar doyan bahasa Arab lebih. Jadi memang nggak umum gitu lembaganya.
Apa nggak mumet gitu? Mikir-mikir dulu, di sekolah lain dikeluarin, di sini malah mau didandanin kan gitu. Bulan, 2 bulan. Abi-adi itu biasanya sewot. Pusing ini, ngejarin lagi, kabur gitu. Abi udah trauma Abi. Kemudian guru tidak boleh apa? Nggak boleh penakut nih Abi di sana. Tegas. Ya. Ini saya contohin sekalian itu. Anak saya double tuh mukulnya kalau pelajaran kok keluyuran kemana-mana. Seluruhnya yang kita upayakan ini pikiran, ya, duit dicari donasi, wali kadang-kadang nyakitin ditahan supaya anaknya masih bertahan, harapannya anaknya bisa berubah. Semuanya untuk bagaimana pembelajaran itu berjalan gitu. Pembelajaran itu bisa berjalan tuh gimana caranya dipikirkan itu. Endingnya itu kalau jadwal jam 12.30 ya masuk 12.30 sampai 15.10 atau 15.15 itu isinya pelajaran, karena itulah akhirnya kita mengharapkan di situ terisi anak itu pengalaman belajar diperoleh. Maka gurunya apa? Harus punya semangat. Kalau mereka melanggar gak boleh kita takut sebagai guru, tegas. Ya. Dan berapapun anggaran pendidikan digelontorkan, dikucurkan, jika jiwa guru tidak dibangun, maka jangan pernah mimpi akan menjadi bangsa hebat dan beradab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.